kok masyarakat Indonesia lebih minder sih gitu kan, ketika misalnya ketemu bule menganggap bahwa mereka lebih superior, itu kan menandakan bahwa kita gitu kan terlahir dari orang tua, kakek nenek yang dulu pernah dijajah. Dari beberapa penelusuran yang sudah dilakukan sejauh ini gitu kan, salah satu yang menarik adalah bagaimana ternyata dulu kerajaan Sunda itu pernah ada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Ada nggak momen secara personal yang bikin lo ngerasa bahwa sejarah tuh penting banget buat gue? Di zaman sekarang yang serba cepat dan terus berubah, sosok desainer nggak cuma jago bikin karya visual keren, tapi juga punya makna yang dalam untuk membuat suatu hal menjadi lebih berharga. Salah satu yang menonjol adalah Chan Dias, seorang desainer, penulis sekaligus peneliti sejarah asal Bogor. Karya-karyanya nggak cuma enak dilihat, tapi juga penuh filosofi dan dipengaruhi cerita dari masa lalu. Dia juga sering jadi pembicara di berbagai proyek budaya dan acara kreatif, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu karya besarnya, buku visual sejarah, udah pernah dipamerin di Galeri UNESCO. Buat Chan Dias, desain dan sejarah itu kayak dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Halo, nama gue Chan Dias, gue desainer, gue penulis, dan gue juga researcher. Gue mau banyak ngomongin sesuatu nih soal sejarah, tapi kayak di sini berisik banget. Kita mungkin masuk ke dalam kali ya. Berisik banget di sini. Mas Candias, ada nggak momen secara personal yang bikin lo ngerasa bahwa sejarah tuh penting banget buat gue? Ada banget sih. Momen itu adalah ketika gue tuh ngumpulin sumber-sumber sejarah gitu kan, terus sejarah tradisional, sejarah Indonesia, dan ternyata itu tuh mempengaruhi satu sama lain. Sampai hari ini bahkan kayak kondisi Indonesia hari ini, gimana masyarakat Indonesia pola pikirnya dan lain sebagainya, ternyata itu dipengaruhi banyak oleh sejarah gitu kan. Bahkan kenapa kayak, kok masyarakat Indonesia lebih minder sih gitu kan, ketika misalnya ketemu bule menganggap bahwa mereka lebih superior, itu kan menandakan bahwa kita gitu kan terlahir dari orang tua, kakek nenek yang dulu pernah dijajah. Oke. Jadi dan kayak kita itu menganggap bahwa secara secara psikologis bahwa psikologis. mereka lebih superior gitu kan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kayak gue tuh menyadari bahwa momen-momen itu membawa kita pada sesuatu yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, karena sejarah itu bukan cuma soal tanggal, tahun, tapi ada sebab akibat di situ gitu kan. Dan itu akan terus berulang pola-pola itu gitu. Dan itulah titik di mana gue merasa bahwa wah gila, ini tuh penting banget. Bukan hanya sekedar untuk gue tahu siapa meninggal di mana, tapi kayak ini tuh akan nge-guide kita harus melakukan apa di masa depan sebetulnya. Iya. Kalau ngomongin sejarah Indonesia dengan yang sangat luas ini, itu kan menyimpan banyak sekali sejarah gitu ya. Di Pulau Jawa, di luar Jawa, dan lain sebagainya itu punya sejarah sendiri-sendiri itu. Tapi Mas Andias, awal mula yang menjadi ketertarikan itu apa? Mempelajari sejarah tentang apa? Pertama tuh adalah sejarah soal Sunda sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa-apa. Kayak gue tuh nggak tahu apa-apa soal sejarah Sunda, terus tiba-tiba pengen nyari tahu dan ternyata sulit untuk nyari tahu. Jadi kayak ternyata memang sangat sedikit. Naskah historisnya bisa dihitung jari, prasasti bisa dihitung jari, bukunya bahkan itu susah banget dicari. Dan entah kenapa itu ngebawa gue jadi kayak, wah ini kayak menarik untuk diulik terus sampai gue dapet gitu kan. Jadi kayak passion, rasa penasaran itu benar-benar ngebawa gue untuk terus mempelajari sejarah Sunda secara khusus gitu. Kenapa? Karena tadi ini belum terungkap dan ternyata di masyarakat diketahuinya adalah terlalu banyak mitos gitu kan. Bahkan pada saat gue baca soal sejarah Sunda di internet kayak, oh ini kok tiba-tiba berubah jadi harimau rajanya dan lain sebagainya, Prabu Siliwangi dan lain sebagainya. Jadi kayak gue mencoba logik ya, maksudnya kayak gue mencoba berpikir secara ilmiah gitu setidaknya. Kalau misalnya memang kerajaan ini ada, kok terlalu banyak sakti-saktinya sampai kerajaan yang dipindahlah ke alam gaib gitu kan. Kayak itu tuh gak make sense gitu. Hingga akhirnya kayak gue penasaran ini tuh gimana sih? Terlebih karena mungkin gue orang Sunda gitu kan. Dan akhirnya itu membawa gue pada, oh ternyata seperti ini loh rangkaian-rangkaiannya, dan kita bisa dapetin banyak dari situ gitu. Artinya ada sesuatu yang miss dengan entah itu menjadi semacam mitos di masyarakat gitu. Apa yang ditemukan akhirnya? Apa yang
sebelumnya dianggap sebagai sesuatu hal yang benar, tapi pada akhirnya setelah diteliti itu ternyata tidak seperti yang terjadi saat ini gitu misalnya? Cukup banyak sebetulnya kan kalau misalnya setelah kita telusuri, salah satunya adalah soal keraton gitu kan, kayak ini kerajaan Pajajaran tuh dulu tuh mungkin ada beberapa sampai hari ini yang percaya bahwa itu tuh fiktif karena nggak ada sisa-sisanya, nggak ada jejaknya, bahkan keratonnya tuh nggak ada sebagaimana Sumedang Larang, Cirebon, Banten, Yogyakarta, Solo. Ini kok kerajaannya besar katanya dulu, tapi nggak ada sisanya. Nah itu kan memang setelah kita teliti memang ada huru-hara di situ. Gitu kan, bahkan beberapa sejarawan cukup menggunakan sebuah narasi yang disepakati bagaimana dulu ibu kota kerajaan itu dibakar hangus. Belum lagi soal gempa bumi yang ada lahar panas yang pada saat itu di Gunung Salak itu kan sampai rame gitu kan, didokumentasikan oleh Belanda bahwa ya ada lahar panas nih melewati sungai-sungai yang ada di Kota Bogor. Itu juga masuk tuh dalam catatan-catatan itu. Dan ternyata setelah kita telusuri memang banyak kok bukti-bukti bagaimana bentuk keraton gitu kan. Bahkan dalam buku saya mengilustrasikan bentuk keraton berdasarkan research yang itu tuh sangat bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan naskah, berdasarkan sisi antropologi, secara filosofis, sehingga bagaimana masyarakat Sunda tuh ngebangun rumah tuh kayak gimana sih, studi arsitekturnya dan lain sebagainya. Dan ternyata itu make sense dan itu tuh ternyata bisa diterima gitu oleh banyak sejarawan, oleh banyak peneliti bahwa ya kerajaan Sunda itu memang ada. Hanya kan buktinya sulit kan. Kebetulan karena gue desain itu tuh si keraton Sunda dan ternyata sejarawan menerima itu karena tadi ini masih believable, ibarat katanya mendekati dari sejarah, sehingga itu tuh menjadi sebuah bukti baru bahwa kerajaan Sunda tuh eksis gitu. Karena ya bukti-bukti sejarah inilah setelah kita kumpulin, kita bikin menjadi sesuatu yang pertama relevan, yang kedua adalah inklusif, yang ketiga nih visual gitu, orang bisa benar-benar imersif merasakan itu gitu. Oke. Mas Andias, ini ada buku. Nah, seperti biasa tamu-tamu di Deep Room ini kita kasih kesempatan untuk memilih bagian yang kosong, kemudian nanti bisa menulis atau menggambarkan apapun di situ sambil kita ngobrol, sambil minum kopi juga. Oke. Ya, artinya kalau kita kembali ke sejarah, terutama di Sunda gitu ya, yang menjadi objek penelitian yang pertama gitu. Nah tadi kan sempat bilang kalau artefaknya itu sudah tidak ada gitu, dan tapi ditemukan di Belanda yang lahar sebagai bukti dan lain sebagainya. Ada temuan lain nggak Mas yang menarik yang bisa diceritakan? Dari beberapa penelusuran yang sudah dilakukan sejauh ini gitu kan, salah satu yang menarik adalah bagaimana ternyata dulu kerajaan Sunda itu pernah ada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Ini menarik nih bahwa kita tahu bagaimana kerajaan Sunda itu Jadi nama kerajaannya memang kerajaan Sunda? Kerajaan Sunda tapi di bawah Sriwijaya. Jadi kayak dia tuh bagian dari kerajaan kecil. Jadi sistem kerajaan di Nusantara itu tuh tidak seperti negara sekarang nih misalnya gitu kan. Nah dulu tuh kayak kita punya kerajaan kecil yang itu tuh lebih ke kayak kota, tapi dia seluruh aturan, otonom, penguasa segala macam itu ya di raja kecil aja. Nah semua raja-raja kecil itu dikumpulkan dan mereka mengabdi kepada satu maharaja. Nah, yang kita kenal mungkin sebagai Prabu Siliwangi atau mungkin sebagian besar sejarawan sepakat bahwa itu adalah Sri Baduga Maharaja gitu kan. Itu adalah rajanya raja. Jadi memang banyak nih kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Jawa Barat dan dia disatukan oleh satu kemaharajaan, sama dengan Majapahit, sama dengan Sriwijaya gitu kan. Bahwa pusat kerajaannya satu sebetulnya. Hanya mereka tuh membawahi banyak kerajaan-kerajaan kecil gitu kan untuk dikasih upeti gitu. Bahwa kayak nih gue nih raja paling mantep di sini, lu bayar upeti atau gue bakar kota lu gitu. Jadi kayak itu tuh kayak ini kalau yang bentuk modernnya kayak serikat gitu ya? Federal. Betul, kayak serikat. Kurang lebih kayak gitu. Cuman bedanya upeti-upeti ini kayak bentuknya macam-macam. Ada bisa tenaga, ada yang bisa bentuk hasil bumi. Nah sebagai gantinya apa nih ngasihnya? Si Maharaja ini dia akan ngasih perlindungan biasanya. Kekuatan militer, kayak jaminan bahwa kalian tidak akan kena masalah dengan
pada kerajaan-kerajaan di luar kemaharajaan dan lain sebagainya. Jadi kayak itu tuh semacam sesuatu yang punya mutualisme di situ. Jadi kayak ketika kita bilang kemaharajaan atau kerajaan, itu juga konsepnya juga kompleks. Bahkan ada beberapa kerajaan kayak termasuk Sunda, itu tuh dia tuh udah trias politika, Mas. Jadi kayak dia ada raja atau ratu disebutnya. Sebenarnya kalau dalam kerajaan Sunda itu resminya disebutnya ratu, bukan raja. Oke. Kalau raja itu raja kecil. Kalau rajanya raja disebutnya ratu. Itulah kenapa disebut keraton atau keratuan, tempat ratu memerintah gitu kan. Jadi kayak ada mistranslation di sini bahwa ratu sama dengan queen. Padahal kan secara literasi Nusantara bahwa ya ratu itu adalah penguasa daripada raja-raja gitu. Tapi itu ada perbedaan nggak sih Mas antara di Sunda atau misalnya di Surakarta gitu? Penyebutan tadi istilah raja, ratu gitu secara umum. Secara umum sih nggak jauh berbeda ya. Kecuali mungkin pada masa Surakarta sudah masuk pada transisi Islam misalnya. Itu kan udah menjadi Sri Sultan namanya. Walaupun Sri itu sendiri memang masih berbau lokal atau Hindu-Buddha misalnya. Si Sri itu sendiri kan. Nah itu juga kayak kita bisa lihat apropriasi budaya di situ gitu. Nah, tapi juga yang menarik soal Sunda tuh penemuan-penemuan soal di mana lokasi persisnya keraton, bagaimana bentuknya gitu kan, atau juga soal ternyata banyak loh raja-raja Sunda yang ternyata nggak bener juga gitu. Kita kan tahu bagaimana masyarakat sangat mengkultuskan gitu kan, Prabu Siliwangi katakanlah misalnya, atau kayak raja-raja Sunda yang dianggap sebagai sebuah manifestasi dari pemimpin yang ideal. Tapi memang dalam naskah juga banyak diceritakan bahwa ada loh raja-raja yang dia tuh sebenarnya nggak beres, kayak dia suka menikahi wanita yang udah bertunangan, membunuh para pandita yang tidak bersalah, selir gitu mungkin ya. Lebih parah dari selir. Kalau selir mungkin bisa dibilang itu cukup resmi, tapi ini tuh kayak ada keinginan yang lebih untuk menikahi wanita yang sebenarnya udah bersuami kayak gitu. Suka, bahkan ada dalam dibilang bahwa ini suka ngerebut suami orang, suka ngerebut istri orang gitu. Itu tuh ada tuh raja-raja kayak gitu yang suka merampas hak orang miskin. Itu tuh ternyata ada dalam literasi bahwa ada loh raja-raja Sunda yang juga menyeleweng gitu kan. Bahkan kalau misalnya disebut ada yang dia kerjanya makan mulu gitu. Itu tuh ada ditulis dalam naskah Carita Parahyangan. Itu tuh menarik bahwa semua raja tidak selalu sempurna, karena pasti akan ada tuh sebab akibat itu. Dan ternyata pada saat masuk kepada raja-raja yang tadi tuh yang bengis, lalim, sampai ada yang wah ini terlalu banyak ibadah nih, saking solehnya lupa ngurus rakyat gitu. Itu tuh disindir. Oke. Itu menarik. Dan akhirnya ternyata setelah raja-raja itu menguasai Sunda, akhirnya nggak lama itu Sunda runtuh. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu musnah kerajaan Sunda. Jadi kayak runtuh tahun 1579. Jadi setelah itu ya udah tuh kerajaan Sunda benar-benar hilang karena habis ya kan, diluluh lantahkan sama pasukan Cirebon Banten pada saat itu. Karena raja-rajanya itu yang benar-benar nggak bisa ngurus nih si negara ini gitu. Itu kan menarik bagaimana si penulis sejarah mencoba objektif nih bahwa ini yang salah rajanya juga kok gitu. Karena dia nggak bisa manage dengan baik gitu dan lain sebagainya. Ini menarik bagaimana ternyata sejarah juga bisa ditulis oleh pihak yang kalah dengan pandangan yang objektif gitu. Oke. Berbeda dengan kondisi sekarang. Katanya nih kan banyak sejarah-sejarah yang tidak sesuai fakta atau emang sengaja didesain untuk kepentingan tertentu gitu. Kalau dalam konteks sekarang. Gimana sejarah. Ya? Mungkin kalau misalnya ke arah sana kayak iya tapi tidak selalu. Ya ada beberapa lah. Mungkin kita bisa lihat ya bagaimana pada masa Orde Baru kita mengalami censorship. Ketika tragedi-tragedi 65 gitu kan, atau pemberontakan-pemberontakan yang disensor oleh Orde Baru karena dianggap menjadi bagian dari ketidakstabilan negara itu sendiri gitu kan. Nah, tapi apakah ada yang ditutupi dan lain sebagainya, apalagi setelah reformasi gitu kan. Gue tuh melihat bahwa bisa jadi sebenarnya nggak separah itu gitu. Bisa jadi karena memang itu orang nggak lihat, orang nggak hiraukan, orang nggak tahu, jadi ya pada akhirnya ketika sekalinya ketemu kayak wah selama ini ditutupi, padahal itu ada, hanya kita nggak baca aja gitu. Kayak ini ada contohnya ada contoh realnya Mas. Jadi kita kan di Bogor itu ada hari ulang tahun. Ya kan? Hari ulang tahun kota pasti ada, termasuk Bogor. Bogor itu ulang tahun, tahu nggak Mas tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3 Juni.
Tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni Oke. itu dikit lagi nih, bentar lagi. Dan itu diperingati setiap tahun, dan itu tuh tanggal nolnya adalah 1482. Ketika Oke. kita lihat literasi, 3 Juni 1482 itu adalah penobatan Sri Baduga, atau yang disepakati sebagai Prabu Siliwangi. Dia dinobatkan menjadi raja, mempersatukan dua kerajaan gitu kan. Nah ternyata saat kita lihat literasinya, itu tuh salah. Oke. Jadi kayak- salahnya di mana? Penobatan Sri Baduga tidak jatuh pada tanggal 3 Juni, tapi Oke. Maret atau April. Tapi tanggalnya belum bisa dipastikan karena perlu penelitian lebih lanjut. Tapi yang pasti bukan 3 Juni. Nah kan Oke. salah nih gimana nih? Pemerintah selama ini puluhan tahun salah dong. Akhirnya kami bersurat sama Pemkot dan lain sebagainya gitu. Dan padahal ironisnya bahkan informasi itu ada di buku sejarah yang dicetak oleh Pemkot. Oke. Apa sebenarnya yang menjadi dasar penetapan tanggal itu? Nah, itu tadi penelitian tahun 1972 mengatakan bahwa Sri Baduga dinobatkan tanggal 3 Juni gitu Oke. kan. Nah, tapi setelah diteliti lebih lanjut ternyata penobatannya 3 Juni lebih awal. Lalu apa yang terjadi 3 Juni? Bukan berarti ini nggak ada terjadi apa-apa, tapi ada ternyata bahwa Kota Bogor atau yang dulu pada saat itu disebut sebagai Pakuan itu tuh jadi pertama kalinya jadi ibu kota. Jadi tanggal 2 Juninya tuh malam diresmiin. Besok Oke. paginya 3 Juni itu hari pertama Pakuan jadi ibu kota kerajaan Pajajaran. Mungkin itu yang menjadi dasar ya. Bukan. Bukan. Dasar itu adalah penobatan. Oh. Makanya kami merekomendasikan kepada Pemkot, DPRD, Wali Kota bahwa ini ada dua pilihan nih. Mau ganti tanggal atau ganti narasi. Ganti narasi itu gimana? Ganti narasi ya, kita seperti memberikan informasi kepada publik, kenapa sih 3 Juni jadi hari ulang tahun Bogor? Karena hari itu pertama kalinya Kota Bogor atau Pakuan menjadi ibu kota kerajaan Pajajaran. Oke. Nah, itu kan, artinya kan ini berbeda nih dengan landasan, ini penobatan Sri Baduga gitu kan. Iya, Yang mana iya. ternyata itu keliru gitu kan. Akhirnya kayak, akhirnya dilakukanlah penelitian lebih lanjut untuk mengganti narasi itu, karena masih gampang ganti narasi dibanding ganti tanggal. Oke. Karena kalau ganti Artinya pedoman untuk menentukan tanggal itu ya udah narasinya saja Narasinya dirubah. diubah gitu kan. Oke. Nah kan kalau misalnya kita lihat, kita baru tahu karena ya mungkin ya literasi itu baru kita temukan, yang padahal sebenarnya itu udah ada dari 1980 gitu. Iya. Narasi itu mungkin nggak kita hiraukan, nggak kita baca lagi, sehingga pada akhirnya itu lekang aja gitu kan. Bukunya udah nggak menarik misalnya, nggak dicetak lagi, hingga akhirnya narasi-narasi itu jadi terabaikan. Makanya ketika itu ditemukan, wah apakah ini disembunyikan gitu, padahal ya karena emang kita nggak peduli itu aja gitu. Itu tuh Oke. juga menarik. Terus ternyata alasannya memang sesederhana kita nggak sadar gitu bahwa ada koneksi-koneksi atau ada referensi-referensi yang mungkin kita lewatkan kayak gitu. Oke. Boleh sambil ngopi juga nih, Oh iya, Mas boleh. Dias. Oke. Mas Dias ini kan sebenarnya seorang desainer gitu ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari profesi ini tertarik sama sejarah itu emang apa namanya sebagai bahan untuk desain atau memang ada alasan untuk menyampaikan pesan ke masyarakat? Bisa jadi keduanya gitu. Kayak pertama kali adalah karena ada kebutuhan untuk konten tentunya. Dalam arti kan kalau desain itu kan metodologi. Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pesan agar itu menarik, persuasif, mengubah orang, bahkan mungkin bikin orang dari yang nggak tahu jadi tahu misalnya. Tapi kan apa yang pesannya itu? Nah akhirnya kayak saya tuh butuh narasi yang kuat gitu, dan ternyata itu membawa saya ke sejarah gitu. Yeah. Dan ketika sejarah itu ditekunin banget gitu kan, hingga akhirnya kayak ternyata menarik nih ini untuk jadikan narasi sejarah yang lagi-lagi itu tuh ternyata hanya berakhir jadi sebuah paper misalnya. Yeah. Oke nih penelitian soal keraton, soal Sunda, itu tuh udah ada sebetulnya. Hanya mungkin karena itu tekstual, tidak menarik, hingga akhirnya itu hanya dikonsumsi oleh para sejarawan misalnya. Atau para peneliti yang memang membutuhkan itu. Tapi publik nggak tahu bahkan. Iya, iya. Nah kan, desainer kan bisa jadi dibilang sebagai jembatan antara itu semua tuh, antara narasi dan publik gitu kan. Yeah. Atau audiens yang mau kita sasar. Itulah kayak, kenapa gue tuh kayak ngerasa bahwa, ini bisa nih kita kawinin karena kita tuh butuh banget narasi sejarah gitu. Kita butuh banget untuk kita belajar sejarah. Kenapa? Karena ibarat katanya kayak kita lagi kumpul RW, Mas. Kumpul RW. Oke. Misalnya bayangin, kita nih kumpul RW dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Ya kan? Nah, terus kita tuh baru bisa datang jam 3.
Telat kan? Telat. Terus tiba-tiba saat diskusi berlangsung kita nyaranin, oh gini aja kita bangun jembatan gitu. Terus kata ada bapak-bapak bilang, ini Pak udah Mas, udah dibahas jam 10, hasilnya gini gitu. Terus ya udah gini aja gitu kan. Kita bikin pagar misalnya. Ah ini udah Mas, nggak bisa Mas gitu. Nah sejarah tuh kayak gitu. Kita tuh lahir terlambat. Kita tuh nggak bisa nih ngobrol sama orang yang lahir 1800 atau mungkin masa kerajaan Sunda, masa kejayaan Majapahit. Kita nggak ngobrol sama mereka. Nah sejarah itu tuh adalah rangkuman notulensi peradaban. Jadi kita harus baca notulensinya dulu nih untuk kita tahu apa sih yang bisa kita lakukan di sisa waktu nih gitu kan. Karena kita datang terlambat. Kita nggak ada yang umurnya 1000 tahun. Tapi dengan sejarah tuh kita bisa ngeliat, oh ini loh rangkumannya, oh ini pernah dilakukan, oh ini terjadi, ini pola-pola seperti ini. Dan kalau diulang ini bahaya. Ini bisa jadi kehancuran lagi kan. Karena orang yang tidak mempelajari sejarah dikutuk untuk mengulanginya lagi. Iya. Oke, gitu. Ya pepatah kan mengatakan ya, bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarah. Iya, betul. Ya, lagi-lagi kan tadi itu narasi soal bangsa yang besar gitu kan. Ini juga penting bagaimana kita harus mengetahui seperti apa sih asal-usul kita gitu kan. Karena untuk kita tahu kita mau kemana, kita harus tahu dulu kita tuh dari mana sih sebetulnya. Dan sejarah itu membantu kita memahami leluhur kita. Oh, pola masyarakat kita seperti ini, cocoknya kayak gini. Sehingga akhirnya itu bisa membawa kita kepada sebuah narasi-narasi yang bisa ngebantu kita memenangkan dunia. Dalam arti gini, kita bisa lihat bagaimana Tiongkok begitu jaya. Karena dia punya narasi sejarah yang kuat bahwa nih, kami ini pusat dunia. Narasi mereka itu. Dan itu diimplementasikan ke dalam program, ke dalam kemandirian industri, ke dalam implementasi politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Juga bagaimana tentang narasi-narasi Barat misalnya, kayak oh nih, Amerika menyumbangkan soal demokrasi misalnya, atau kayak Eropa menawarkan bioteknologi dan lain sebagainya gitu kan. Indonesia narasinya apa? Kita tuh nggak punya narasi yang kita sepakati bersama, diimplementasikan langsung lewat regulasi, kita kehilangan itu. Karena itu seharusnya bikin kita survive dan jadi bangsa yang besar. Betul. Kan stepnya banyak nih. Memahami dulu sejarahnya, kita compile, kita bikin satu narasi, implementasi kepada kebijakan, regulasi, sosial, politik, dan barulah itu bisa jadi bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang besar, adalah narasi yang utopis. Kalau kita nggak memahami, kenapa kita besar, kan gitu. Kenapa kita besar? Apa karena jumlahnya? Tapi India lebih besar misalnya. Tapi kalau dia pendapatan kapitalnya lebih besar misalnya, tapi kayak populasi yang nggak sebesar kita, ekonomi mereka maju misalnya. Itu kan menjadi tanda tanya tuh. Yang besar tuh apanya? Kalau kita tidak memahami sejarah, ya itu semua kan jadi utopis aja, jadi lip service bahwa ya kita harus terus nih memperjuangkan sebagai sebuah negara. Ya itu kan jadi nasionalisme kosong pada akhirnya. Bahkan diksi-diksi yang sering muncul ada dalam tanda kutip itu, kita tuh selalu kalah, kita tuh kayak gak bisa lebih baik dari bangsa lain gitu. Artinya itu bisa dibangun ya. Betul. Belajar dari sejarah, kemudian bahwa kita sebenarnya pun bisa sama atau bahkan lebih dari negara-negara lain gitu. Kalau misalnya ngomongin soal budaya, katakanlah Indonesia itu kan sangat beragam gitu. Mungkin yang terjadi sekarang, orang Indonesia itu lebih mengidolakan K-pop gitu misalnya. Apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita kaitkan dengan sejarah, kemudian juga tadi kan menarik disampaikan ya, bagaimana dengan kita memahami sejarah tapi ini juga bisa terdelivery ke masyarakat. Yang pertama adalah kita harus membuat itu semenarik mungkin, senapak tanah mungkin gitu. Karena tadi ya kayak selama ini mungkin kita memahami sejarah sebagai sesuatu yang ya kita hanya tahu tanggal, tahun. Ini siapa, meninggal kapan, lahir kapan, ngapain gitu. Sedangkan sejarah tuh nggak gitu. Sejarah tuh ada manusia di dalamnya. Ada yang kayak kita, dia tuh punya ambisi,
dia punya visi, dia punya rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih. Ya kita harus nonjolin itu gitu sedalam konteks kesejarahan, karena ada manusia yang hidup di situ. Kita melupakan manusia itu bahwa dia tuh punya peran juga loh gitu. Bukan hanya sekedar tanggal, tahun, tapi ada sisi emosional yang kita juga perlu angkat di situ gitu kan. Banyak sekali yang menarik. Makanya kayak ketika sejarah tidak dibuat dengan cara yang menarik, itu justru suatu hal yang itu salah sekali. Justru sejarah itu sangat menarik, kan pada dasarnya itu cerita kan. Cerita dari masa lalu yang ternyata kita bisa ambil pelajaran dari situ. Ketika itu nggak menarik, itu akan jadi sesuatu hal yang ini gimana cara ngemasnya gitu kan. Karena tadi ketika sejarah tidak transformatif, tidak relevan gitu kan. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang nih, masyarakat sudah bergeser menjadi masyarakat modern. Apa yang mereka butuhkan? Ternyata mereka berpikirnya pragmatis. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa terutilitas, jadi sesuatu yang bisa digunakan. Apa nih yang sejarah kita punya untuk bisa mengakomodir kebutuhan masa kini? Ketika itu relevan, sejarah pasti akan selalu dipelajari. Pasti akan selalu dipelajari. Contohnya misalnya, oh ternyata ada filosofi nih di Sunda kuno, di Jawa kuno, tentang bagaimana kita bisa hidup damai di tengah riuhnya, misalnya informasi dan lain sebagainya. Atau soal bagaimana, oh ternyata kita hidup bisa loh berdampingan dengan alam misalnya. Ya, itu kan yang diajari di seluruh kultur yang ada di Asia Tenggara gitu, bahwa kita bisa tuh pakai narasi itu gitu kan. Juga tentang bagaimana kebudayaan atau mungkin kesejarahan itu tuh bisa diubah kepada format-format yang jauh lebih transformatif gitu. Jadi bukan hanya preservatif bahwa oh ya udah misalnya kayak apa yang ada di lestarikan. Tapi kan tadi lestari itu bukan dalam arti dia tetap pada bentuknya. Bisa jadi transformatif gitu. Misalnya kayak wayang. Dulu kan itu misalnya untuk pertunjukan dan lain sebagainya. Tapi ternyata pada masa Wali Songo itu digunakan untuk berdakwah gitu kan. Artinya kan medium bisa sama, tapi konteksnya tuh bisa berbeda nih gitu kan. Atau tadi misalnya mediumnya berubah gitu kan. Kayak misalnya kita nggak lagi berbicara soal karya ilustrasi yang berkaitan dengan sejarah yang oh ya udah misalnya hitam putih doang. Kita bisa loh penuh warna, sejarah tuh bisa banget dibikin picture book untuk anak-anak misalnya. Dan itu juga bisa jadi semacam key point untuk narasi kebangsaan misalnya. Kayak gini, kayak setelah gue tuh memberikan istilahnya kayak mencari apa sih yang menjadi benang merah yang ada di Indonesia gitu, atau mungkin Asia Tenggara. Ternyata hampir seluruh kebudayaan yang ada di Asia Tenggara itu mereka mencoba selaras dengan alam. Kayak kebudayaan yang muncul di laut, orang-orang yang ada di laut dengan yang ada di gunung itu tuh berbeda. Kenapa? Karena alam yang membentuk kebudayaan itu sendiri. Mereka berusaha selaras dengan alam, gitu kan. Itu mungkin bisa jadi narasi kita bahwa, nih Indonesia tuh punya narasi loh. Mungkin bukan teknologi, mungkin bukan sesuatu yang pusat dunia sebagaimana Tiongkok. Tapi kita juga bisa menyumbangkan narasi berupa, nih ini kan dunia udah mau hancur nih. Jadi kita ini sumbang nih narasi bahwa gimana sih cara kita hidup selaras sama alam. Bayangin kayak 100 tahun ini kita kayak udah mau hancur aja dunia, segala polusi segala macam. Tapi kok ribuan tahun nenek moyang kita kayak tenang-tenang aja, umurnya panjang, gitu kan. Udah umur uzur gitu 90 tapi masih jag-jag gitu istilahnya, kayak masih kuat gitu kan. Masih bisa berdiri dan lain sebagainya. Dan itu kan akhirnya memberikan kita pertanyaan bahwa kayak ada yang salah deh sama cara hidup kita gitu kan. Karena lagi-lagi kayak iklim, situasi alam yang ada di Nusantara ini kan juga berbeda misalnya dengan situasi yang ada di China mungkin, yang ada di Eropa gitu kan. Nah itu kita harus selaras tuh dengan itu gitu kan. Dan lagi-lagi kita punya sangat banyak resource untuk kita bisa selaras sama alam. Kayak contohnya ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa jadi kalau di Kanekes atau Baduy itu tuh kita pamali ibaratnya, kayak kita nggak boleh macul tanah secara langsung, apalagi di lereng-lereng bukit. Jadi kalau misalnya Kanekes Baduy itu, dia kalau nanam nanam padi itu tuh nggak seperti sawah, tapi dia huma. Jadi kayak dia tuh lahan terbuka, kayak dia bakar dulu gitu, habis itu ditancap gitu kan. Yang si padi itu akhirnya didiamkan dalam satu musim yang memang tidak seproduktif sawah, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang ternyata ini tuh inovatif disebutnya, bahkan sama orang-orang barat. Kenapa? Ternyata dengan kita ngebakar lahannya dulu gitu kan, si lahan itu terbuka dan itu si hasil bakaran itu bisa meninggikan unsur hara yang ada di itu, sehingga si tanah itu menjadi gembur, si padinya jauh lebih tinggi kandungan proteinnya. Itulah kenapa kayak orang tua kita kayak makan nasi pakai lalap kenyang.
Karena kandungan proteinnya jauh lebih tinggi dibanding hari ini misalnya. Juga soal tadi yang nggak boleh macul. Oh ternyata setelah kita coba cek secara ilmiah, itu memang make sense. Kenapa? Ketika itu dipacul si tanah, apalagi di lereng bukit, itu struktur tanahnya berubah, Mas. Ketika ada hujan, itu longsor. Itu kan mitigasi bencana tuh. Apalagi kalau misalnya di Kanekes Baduy, itu tuh kita bahkan ketika lagi misalnya menanam, itu tuh kita ada semacam ritual kan. Kita bahkan nggak boleh ngomong kasar, kita nggak boleh meludah, merokok, pakai sendal dan lain sebagainya untuk menghargai si tanaman itu. Itu kan suatu hal yang wah ini sangat membudiluhurkan sebuah tanaman, dan ternyata dalam penelitian terbaru tuh make sense bagaimana bioenergetik ditemukan. Oh ternyata ketika kita ngobrol sama tanaman, tanaman itu jadi lebih subur loh. Jadi kayak wah itu ternyata sudah scientifically proven. Dan ada energi positif lah katakanlah yang kemudian bisa ditangkap oleh tanaman. Itu kan penelitian terbaru membuktikan itu juga soal bagaimana ternyata si tanaman-tanaman itu sendiri benar-benar mempengaruhi cara hidup kita. Contoh kan ada istilah kayak gini, kita adalah apa yang kita makan. Dan itu ternyata dalam sains juga dibuktikan bahwa ternyata memang ketika kita makanannya nggak benar, kita cara pikirnya juga nggak benar, terus kayak kita nggak sehat pola hidupnya, makanya makan menjadi suatu hal yang sangat penting gitu kan untuk kita bisa maintain hidup, entah itu ketenangan atau mental dan lain sebagainya. Leluhur kita udah ngajarin itu gitu. Nah kenapa hal-hal yang ini justru malah luput dari perhatian kita, dan kita malah mencari referensi-referensi yang tidak relevan justru pada kehidupan yang ada di Indonesia ini itu sendiri gitu kan. Makanya tadi kenapa budaya-budaya populer seperti Korea, China, Amerika itu memang sangat bisa, istilahnya bisa begitu menyebarkan filosofinya, narasinya, adalah karena ya mungkin pertama adalah banyaknya ekosistem. Itu kan banyak faktor X ya, ekosistem film mereka maju misalnya, atau kayak mereka punya narasi yang disepakati, dan mereka benar-benar mau menggali segala hal yang ada di masyarakat mereka untuk mereka angkat menjadi suatu hal yang pertama entertain, edukatif gitu kan. Edukatif kan kayak nilai tambah, tapi kan tadi entertainnya harus ada untuk kita bisa menyambahi pasar-pasar internasional. Dan itu juga yang bikin mungkin kita agak jadi kehilangan momentum itu gitu. Kita mungkin nggak mau jadi yang pertama gitu untuk mulai dari modal-modal itu, walaupun mungkin udah banyak ya di Indonesia juga yang berkarya di luar dengan mengangkat narasi-narasi yang ada di Indonesia gitu. Hanya memang itu juga perlu masuk ke dalam ranah-ranah populer gitu, bukan hanya ranah-ranah art gitu kan. Kayak art house movie itu juga udah banyak tuh yang dia menyinggung soal tradisi dan lain sebagainya. Tapi mungkin kayak itu perlu kita shifting nih rame-rame. Ini kan kerjaan banyak orang ini gitu kan. Bukan hanya harus ada will dari pemerintah juga kan. Betul, karena pemerintah tuh berperan sangat penting. Negara lain juga emang bagaimana mempropaganda sebuah negara untuk punya ciri khas atau jati diri yang menjadi jati diri dari negara tersebut gitu ya. Iya betul. Apalagi kan kalau misalnya kita berbicara narasi, ini semua harus benar-benar diimplementasikan. Jangan bilang wah ini kita misalnya tadi kita adalah negara yang sustainable, misalnya kayak kita hidup selaras dengan alam, tapi ternyata kebijakannya nggak gitu. Kebijakan politik, regulasi, soal deforestasi dan lain sebagainya ternyata nggak sejalan. Artinya kan kita harus punya narasi yang disepakati bersama untuk kayak kita bisa gaungkan itu, narasikan gitu kan, bukan hanya dalam soal tadi kayak budaya populer, tapi juga kayak buku-buku misalnya referensi. Kita juga kekurangan narator untuk menjelaskan segala hal soal Indonesia gitu, yang terutama narator yang dia bisa menggaungkan informasi itu ke level internasional gitu kan. Bagaimana kita bisa lihat bagaimana Singapura, India, yang mereka banyak tuh narator-narator yang memperkenalkan ke dunia luar bahwa nih seperti ini loh negara gue. Dan kita tuh perlu lebih banyak narator, lebih banyak penulis gitu kan. Ya mungkin secara khusus penulis sejarah misalnya, penulis kebudayaan yang bisa ngebawa itu semua ke dalam sebuah dokumentasi-dokumentasi yang bisa kita populerkan bareng-bareng sebagai sebuah referensi. Yang mungkin nanti akan dialih mediumkan gitu kan oleh pihak-pihak yang nanti akan memanjang tangankan si karya-karya itu gitu. Bicara soal sejarah, siapa nih kira-kira tokoh sejarawan yang pengen banget untuk wawancara atau diajak diskusi? Boleh lebih dari satu nggak? Boleh. Dua nih? Boleh. Cuma gue nggak tahu siapa dia. Ketika ada orang yang,
gue pengen banget wawancara, gue pengen banget tahu nih gitu kan siapa dia dan gimana. Itu tuh ada 2 orang. Yang pertama adalah yang disebut sebagai bujangga. Jadi dalam naskah Siksa Kandang Garsian itu tuh di naskah Sunda itu ada diberitahu bahwa nih kamu kalau misalnya mau tahu soal ilmu ukir, tanya pada ahlinya nih Marangi. Kalau tahu ilmu tenun nih tanya ke ahlinya. Tapi kalau mau tahu nih ilmu soal perhitungan, soal warisan leluhur, pengetahuan leluhur atau mungkin di dalamnya sejarah, itu coba tanyakan kepada bujangga atau ahlinya disebutnya. Mungkin bisa dibilang kayak dia tuh orang-orang yang cerdas atau mungkin ilmuwan gitu ya, atau ya cendekiawan lah gitu pada masa itu. Saya pengen banget ketemu sama dia. Gitu kan. Kayak untuk nanya-nanya ini apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan, gimana atau ada nggak sih yang kita tuh missing link nih sama informasi ini gitu, gitu kan. Kayak pengen banget wawancarain karena nggak mungkin lah di kerajaan Sunda nggak ada perpustakaan, pasti ada gitu. Dan mungkin si bujangga itu juga kontributor terhadap perpustakaan itu yang entah gimana ternyata hilang. Itu kan sayang banget ya. Kayak pengen banget tuh wawancara dia untuk nanya banyak hal gitu soal narasi-narasi kita yang hilang. Nah, yang kedua adalah penulis naskah Carita Parahyangan. Itu adalah naskah Sunda kuno yang berisi soal sejarah Raja-Raja Sunda, tapi nggak diketahui siapa penulisnya. Tapi ada dokumennya di situ. Ditemukan gitu kan. Dan tapi kita nggak tahu siapa yang nulis gitu, dan dia tidak menulis namanya. Dan menariknya adalah itulah naskah yang mengkritik Raja-Raja Sunda. Yang tadi dibilang di awal, nih raja nih mabuk-mabuk terus, makan mulu, sering merebut istri orang gitu. Itu menarik dan dia objektif. Tapi ketika misalnya raja itu benar, dipuji gitu kan, bahwa oh nih dia nih sangat menjunjung ajaran leluhur. Oh yang ini benar-benar kesatria, yang ini benar-benar dianggap sebagai ideal nih karena ngaraja resi. Dia juga seorang yang benar-benar punya pemahaman agama yang cukup sehingga negaranya stabil. Itu dipuji, tapi ketika nggak beres, dia puji juga nggak. Kayak pengen ngobrol sama beliau kayak, ada lagi nggak sih insight-insight, karena memang informasi itu hanya di sekelibat gitu, kayak satu kalimat, bahkan kayak, nih raja ini misalnya kayak, dia tuh terlalu banyak barang dahar, gitu, kayak mabuk-mabukan gitu kan. Nah itu kayak cuma satu kalimat gitu, dan itu tuh pengen ngobrol lebih banyak untuk kayak tahu lebih banyak soal raja-raja Sunda yang lain gitu, bukan hanya yang dalam tanda kutip berkontribusi dalam runtuhnya kerajaan Sunda, tapi juga yang berkontribusi pada kejayaan kerajaan Sunda kayak gitu. Oke. Mas Andias juga salah satu prestasi yang diraih adalah mendapat pengakuan dari UNESCO ya terkait dengan penelitian tentang babat Pajajaran. Bisa cerita, Mas? Ya, jadi awalnya ini tuh adalah skripsi. Oke. Ini ada skripsi kayak, bikin apa ya? Gitu ternyata nekat banget tuh sebagai mahasiswa desain pada saat itu. Kayak seru nih ngangkat sejarah yang kita nggak tahu, mungkin dalam arti sumbernya sedikit, tapi dibikin visualisasi. Itu kan nekat tuh. Visualisasi kan, kalau tekstual oke lah gitu kan, karena kita bisa cross check dari beberapa sumber buku. Tapi ketika visual, itu tuh berkali-kali lipat risetnya. Karena kita harus memvisualisasikan si kapalnya, keratonnya, desa-desa, atau mungkin ibu kota kerajaan Pajajaran tuh kayak gimana sih, tokoh-tokohnya, kostum, dan lain sebagainya gitu. Dan itu ternyata menantang gitu, hingga akhirnya melakukan riset selama 8 bulan pada saat itu, dan akhirnya dikerjakan semua ilustrasinya sekitar 1-2 bulan, dan intinya udah itu jadi tugas akhir. Terus beberapa tahun kemudian nyoba submit itu lewat Kemendikbud untuk pameran di UNESCO pada saat itu, dan surprisingly itu keterima untuk menjadi delegasi Indonesia. Oke. Dan itu secara umum bisa diceritakan nih apa saja objek penelitian dari babat Pajajaran ini? Penelitiannya adalah pertama bentuk keraton. Jadi sebelum buku ini ditulis, itu tuh nggak ada satupun, atau mungkin nggak tahu ya, belum nemu ya pada saat itu yang memvisualisasikan keraton Pajajaran. Mungkin ada, tapi kayak itu tuh sangat-sangat dulu sih belum ada AI ya, tapi lebih kayak diedit sedemikian rupa, tapi itu masih menyerupai istana modern. Kayak, oh ini terlalu modern nih, oh ini terlalu Eropa gitu. Kayak ada nggak sih yang benar-benar fresh ini tuh sesuai riset gitu, dan ternyata memang belum ada. Akhirnya kayak setelah berdiskusi dengan banyak narasumber, ngumpulin banyak sumber pustaka, ngecek naskah ini, naskah itu, ngumpulin ini, poin segala macam, dikumpulin, dan akhirnya ternyata inilah visualnya gitu. Itu kayak termasuk salah satu yang mungkin bisa diklaim sebagai ilustrasi keraton yang
berdasarkan riset pada saat itu tahun 2019 gitu dan ternyata memang itu menjadi hal yang menarik bagi UNESCO gitu ketika ini bisa memvisualisasikan kerajaan yang dalam tanda kutip hilang lenyap gitu kan. Dan yang kedua adalah soal perjanjian antara Sunda dan Portugal. Jadi dulu kerajaan Pajajaran itu pernah nih bekerja sama dengan Portugal untuk barter lah gitu kan. Si Portugal itu bikin benteng, si kerajaan Sunda ngasih rempah gitu. Bikin benteng di Kalapa yang sekarang jadi Jakarta. Nah, titiknya tuh kemungkinan tuh di sekitar Muara Ciliwung. Jadi dulu tuh hampir dibikin benteng. Hanya memang perjanjian itu sempat gagal karena Portugal tuh ada kendala, jadi bahan-bahan yang harusnya dibawa untuk benteng segala macam itu tuh terbawa hanyut di Teluk Benggala yang di Pulau Seribu bukan ya? Oh bukan, beda percis di Kalapa, di mungkin sekitar Kota Tua. Berarti udah nggak ada ya untuk sekarang ya? Tidak terjadi, bisa jadi kayak itu tuh belum selesai dibangun, cuman emang udah dihilangkan sisanya gitu. Tapi memang itu pernah ada rancangan, itu kesepakatan untuk dibangun benteng di situ. Hanya memang kesepakatan itu gagal karena kerajaan Pajajaran keburu diserang sama Demak dan Cirebon pada saat itu. Gitu. Jadi kayak ini tuh seperti sejarah tapi versi yang kalah gitu. Kan sejarah ditulis oleh pemenang, sekarang sejarah ditulis oleh pihak yang kalah gitu. Dan lebih objektif kali. Lebih objektif. Itu ternyata lebih objektif surprisingly gitu. Oke. Ya, tantangan saat ini tentu di bagaimana sosial media juga bisa menjadi media juga untuk lebih banyak diketahui masyarakat secara luas gitu ya. Kira-kira apa nih Mas yang ingin disampaikan harapannya terkait dengan sejarah, kemudian pentingnya kita mempelajari sejarah dan juga harusnya bisa menjadi pelajaran yang bisa diimplementasikan sebagai pondasi dalam kita bernegara ini. Wah serius banget ini ya, udah. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya, dan lagi-lagi ini kerjaan banyak orang gitu. Kayak bagaimana sih kita memanfaatkan katakanlah kanal-kanal baru, sosial media, atau mungkin sekarang udah ada YouTube dan lain sebagainya. Itu memang banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi satu, si narasi itu, sejarah, budaya gitu kan, itu tuh harus relevan sama generasi yang akan datang, generasi sekarang gitu, itu tuh harus relevan. Ketika sejarah atau kebudayaan tidak lagi relevan, maka dia akan punah sebetulnya, dia akan dilupakan. Makanya kayak mungkin tugas bersama juga nih untuk kayak kita sama-sama melihat sejarah dengan perspektif yang bisa dibilang lebih pragmatis justru. Jadi kayak bukan hanya soal tanggal, tahun, tapi coba kita deh cari relevansinya sama zaman sekarang. Ini tuh dulu pernah, ya zaman sekarang ini pernah kejadian nggak sih dulu? Terus apa yang terjadi? Oh ternyata ada kemiripan di situ. Case-nya ada ternyata ya? Ada ternyata kayak bagaimana, sistem politik tuh mempengaruhi bahwa, ketika sistem pemerintahan tidak terlalu kuat dan didominasi oleh satu orang pemimpin yang terlalu kuat, itu akan gampang runtuh. Contohnya Majapahit misalnya. Kayak terlalu kuat nih Gajah Mada nih. Sehingga ketika sistem itu tidak bisa mengakomodir itu, ya itu juga akan perlahan-lahan akan menemui kesurutannya gitu dalam bernegara. Tapi lagi-lagi ya kalau misalnya kita berbicara harapan, kita berbicara bagaimana sejarah ini bisa menjadi semacam suplemen untuk generasi kita bisa benar-benar maju dan lain sebagainya, ya itu perlu apa ya bisa dibilang ya, kayak memang pada dasarnya belajar itu tidak menyenangkan ya. Pada dasarnya belajar tidak menyenangkan. Kita harus akui itu dulu gitu kan. Ya mungkin kita harus mencoba untuk ya membaca yang mungkin kita nggak senang, tapi bisa untuk startingnya. Untuk starting gitu. Nah makanya kayak setidaknya kita perlu banyak nih konten atau mungkin medium-medium kesejarahan dan budaya yang lebih menarik gitu. Entah itu dalam bentuk visual, entah itu dalam bentuk animasi, film, atau mungkin novel-novel dan lain sebagainya. Kayak itu tuh perlu tuh untuk dikembangkan lebih banyak lagi gitu. Untuk orang tuh bisa jump in ke sejarah gitu. Hanya kadang kita tuh hanya perlu trigger, Mas. Kayak gue tuh dulu sebenarnya nggak yang sejarah banget gitu. Dan nggak yang segitu banget. Tapi ketika saat itu denger sebuah album. Album musik. Oke. Judul, ini albumnya namanya Guru Gypsy. Mungkin tahu. Guru Gypsy. Kita tahu si guru Pak Guru Soekarnopurto dia bikin eksperimen. Jadi kayak gue tuh sangat suka musik rock. Ketika denger itu kayak,
oh jadi bisa diginiin musik rock di combining dengan musik tradisional Bali, di combining dengan segala eksperimen yang wah ini gila banget, ini bukan lagi kayak, makanya dia bilang kayak experimental progressive rock gitu kan, kayak wah ini kayak gue harus kesana nih, kayak gue harus ngembangin karya gue tuh kesana gitu, untuk ternyata bisa relevan, dan itu ternyata jadi momen jump in untuk mempelajari lebih jauh, ternyata instrumennya tuh bisa se-ekstrem ini, ternyata ini bisa diimplementasikan ke dalam medium-medium kayak ilustrasi, buku, novel, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu momen jump in kayak gitu tuh, untuk kayak kita coba tarik lagi kebudayaan, kesejarahan ke dalam medium-medium populer yang menarik untuk audiens. Karena bisa terjadi itu adalah pintu masuk. Kita tuh kekurangan pintu masuk itu tuh. Untuk teman-teman audiens di Indonesia bisa benar-benar mempelajari sejarah, karena pintu masuknya sedikit. Dan kayak tadi kan, startingnya susah, tapi ketika ada satu yang menarik, kita benar-benar momen yang mind blowing kayak, wah, hingga akhirnya kayak kita akan benar-benar menelusuri lebih dalam sehingga akhirnya kita tertarik dan mungkin bisa jadi kontributor pada akhirnya dalam penulisan sejarah kita gitu kan. Dan itu juga suatu hal yang diharapkan gitu. Kita tuh butuh lebih banyak lagi narator, penulis, dan orang-orang yang menggabungkan bukan hanya sejarah tapi juga budaya, kearifan leluhur kita, dan bagaimana cara berpikir Nusantara yang itu tuh ternyata juga bisa digunakan loh dalam kehidupan keseharian kayak gitu. Mas Andias, boleh ditunjukkan gambar di buku? Nah, jadi gue tuh bikin keraton. Wah, ini keraton kerajaan Sunda kurang lebih seperti ini ya. Jadi kayak memang deskripsinya udah ada kayak tinggi keraton itu 9 meter, itu tuh dideskripsikan oleh apa sih namanya si penulis penjelajah dari Portugis nih, tingginya 9 meter. Dia tuh raja tuh tinggal di sini gitu kan. Dan ternyata setelah kayak diteliti kayu-kayu ya, kayu semuanya kayu, terbuat dari kayu. Atapnya tuh atap rumbia ijuk gitu. Atap ijuk kayak di Baduy, tapi dia lebih tinggi gitu kan. Dan dia terbagi menjadi 3 level gitu kan untuk merepresentasikan dunia bawah, Buana Larang, Buana Panca Tengah, dan Buana Nyuncung ke atas. Jadi itu tuh filosofis bahwa nih kita nih ada di dunia yang kematian, dunia kita hari ini, sampai dunia yang suci gitu, tempat di mana para dewata bersemayam. Dan filosofi ini yang surprisingly juga menarik, ternyata masyarakat Nusantara tuh lebih suka kayu dibanding, mungkin kalau sekarang rumah tembok. Tahu nggak sih kenapa? Pertama adalah alasan profan. Pertama itu karena kayu lebih mudah didapat dan nggak gerah. Betul. Jadi di Malaka pernah ada kayak penjelajah Eropa, dia bikin rumah dari bata, dari apa sih kayak batu gitu, dan ternyata gerah. Kita kan tropis gitu kan. Dan yang kedua adalah soal bagaimana masyarakat Nusantara menilai bahwa kayu itu adalah kan gampang lapuk ya. Itu tuh representasi manusia yang fana. Karena batu itu hanya boleh untuk sesuatu yang immortal. Itulah kenapa candi-candi menggunakan batu. Karena itu representasi dari immortalitas itu. Iya. Itulah yang disebut sebagai tempat bagaimana Raja Sunda bersemayam. Sebenarnya sederhana gitu kan, nggak seperti yang kita bayangkan seperti istana karena persepsinya, cara berpikirnya beda. Kita kan harus selaras sama alam. Ketika kita nggak ada, ya alam harus tetap ada gitu. Makanya kenapa ketika Pajajaran katakanlah satu kota kebakar, ini kok kayak nggak ada peradaban? Ya memang kerajaan Sunda itu didesain untuk selaras sama alam gitu. Untuk ketika walaupun dia nggak ada, ya alam terus berjalan gitu. Karena biar gimana pun, ketika kita nggak bisa hidup sama alam, ya alam juga nggak bisa ngehidupin kita gitu.